Sepakat. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Apa yang disampaikan ahli, baik kedua-duanya, itu hal-hal yang menurut kita meringankan. Kita memperdalam pasal tentang unsur-unsur. Unsur-unsur itu adalah pertama masalah kesengajaan. Nah, kita bedah aja langsung. Kesengajaan dengan dia menolak itu suatu hal yang udah patah. Yang kedua ada unsur harus juga pihak turut serta, kan si Ricky dituduh turut serta ya. Dia harus juga melakukan hal yang aktif. Apa yang hal aktif? Paling tidak dia juga punya pistol. Dan atau dia disuruh oleh Sambo ambil pistol. Tolong bawa ke sini. Nah, yang ada setelah dia menolak, dia disuruh panggil temannya si Richard. Dan dalam kondisi dia juga masih belum pasti. Dalam pikirannya masih bingung karena masih diklarifikasi. Dan di mana tempatnya kan dia belum tahu atau apa. Sehingga dia dalam keadaan bingung, dia saya tanya fakta itu kepada. Itu bukan sesuatu hal yang itu tugas yang sehari-hari. Dan bukan khusus untuk berakibat terhadap tindakan Ricky Rizal akhirnya mengakibatkan meninggalnya. Tidak ada upaya dia misalnya dipanggil kemudian dia megangin si Joshua atau ngambil pisau supaya si Joshua ini diarahkan. Kan tidak ada seperti itu. Kalau dari apa yang disampaikan oleh ahli, kalau menurut kami tetap pasal itu tidak terpenuhi. Pasal pembunuhan berencana untuk Ricky maupun 338 dan atau turut serta tidak artinya terpatahkan menurut kami ya, terpatahkan. Dan didukung juga ucapan-ucapan ahli. Ada selama ini persidangan kita diduga misalnya Ricky berbohong, masalah senjata yang di sana di mana di waktu pengamanan antisipasi supaya jangan antara Kuat dan si Joshua jangan ribut, itu antisipasi moral. Dan didukung juga tentang lie detektor. Kita minta pendapat ahli ini dua-duanya bahwa apa yang dicurigai misalnya Sambo dia tidak melihat menembak itu kemudian dihubungkan dengan lie detektor. Apakah ini bisa dijadikan bukti? Menurut ahli, apabila itu ada pemeriksaan sesuai prosedur dan tidak keberatan pihak yang diperiksa Ricky, kemudian disampaikan dalam sidang sebagai bukti di pengadilan dan disumpah, itu menyebabkan alat bukti yang memperkuat. Jadi semakin membuktikan tidak adanya peran dari saudara Ricky untuk pertama tidak ada niat sengajaan untuk dan tidak juga menginginkan Joshua itu sampai meninggal. Pak, dari keterangan dua ahli hari ini, poin mana saja menurut Anda yang paling bisa membuktikan mematahkan dakwaan pembunuhan berencana dan pembunuhan? Ya, kan tadi diseret-seret dengan dengan delik omission dan commission gitu kan. Yang jelas di dalam pasal 340 dan 338 itu jelas perbuatannya barang siapapun ya yang berbuat unsur sengaja dia udah menolak kan patah, nggak ada unsur niat berarti patah. Kemudian dia tidak ada perbuatan nyata. Kalau ini melakukan pembunuhan minimal saudara tolong ambil senjata, atau saudara ada upaya yang kira-kira mendorong si ini sehingga akhirnya dia mengarah kepada Sambo supaya benar-benar dilakukan. Dia kan tidak, dia kan hanya duduk terpatung karena dia bingung, karena dia masih bingung kan. Ini benar ditembak atau klarifikasi dulu, dan dia tidak tahu kan di mana. Sementara dia dipanggil oleh Ibu Putri untuk melakukan dan udah pengetahuan umum harus setelah PCR ke Duren 3. Kemudian dalam jangka hitungan detik kejadian, apa yang dia bisa pikirkan, apa yang dia bantu, nggak ada aktivitas dia yang melakukan, yang menunjukkan dia berbuat untuk ikut melakukan, menginginkan Joshua terbunuh. Pak, sampai menghadirkan dua saksi ahli sama-sama. Kenapa? Oke. Karena begini, ada permintaan. Ada beberapa teman saya, begitu juga keluarganya, begitu banyak, ada 4 ahli pidana yang solider. Mengajukan diri tanpa apalah. Begitu juga, ya pro bono. Begitu juga kami minta pendapat Pak
siapa? Pak Profesor Andi Hamzah. Andi Hamzah pengen juga melakukan, dia membayangkan soldier dengan keadaan ini, jangan sampai, ya kasarnya jangan sampai salah penerapan hukum, salah putusan dalam perkara ini. Karena bagaimanapun dia melihat juga, ikutin perkembangan, tetapi karena beliau sudah uzur 89, sehingga kita juga kita hanya minta diskusi lah. Sehingga akhirnya kita putuskan hanya 2, karena nanti jangan-jangan nanti hakim juga menolak. Terlalu banyak, ada 4, karena ada beberapa lagi. Karena hanya melihat setelah lie detektor itu. Setelah melihat, ya tidak, dia penolakan. Masa masih bisa dilanjutkan? Pemaksaan. Padahal apalagi seorang jaksa tentunya tidak selalu harus menuntut. Dia harus ada sebagai penegak keadilan. Dan suatu saat kita akan himbau, bila perlu jaksa agung kita himbau, sampai saat ini menurut kita tidak ada hal yang kuat untuk mengharuskan saudara Ricky harus dituntut hukuman. Pak, konstruksi hukum yang mau dibangun artinya tidak ada mens rea di situ dan tidak ada alat. Perbuatan, ya. Tidak ada mens rea karena udah ditolak. Tidak ada alat yang dia lakukan untuk mendorong supaya si Joshua ini harus kena juga. Misalnya dia ikut juga membawa senjata untuk membackup si pimpinannya, atau kan tidak ada seperti itu. Atau dia pisau untuk memegangin sini supaya mendorong ke suatu. Tidak, dia kan hanya diparkir, dipanggil. Tahu udah ada kejadian. Dan memanggil Ricky Rizal itu bukan bagian dari perbuatan. Bukan. Tidak bisa dianggap itu. Kalau dalam pidana, apalagi pasalnya itu kan jelas. Unsur niat, unsur sengaja. Barang siapa kan semua orang dituduhkan. Niat. Yang kedua, dia harus melakukan perbuatan menghilangkan nyawa itu. Apa yang dia bantu, apa yang dia kerjakan untuk membantu Sambo atau membantu Eliezer, kan tidak ada. Dia hanya melihat kan, karena dipanggil. Apakah pada saat dia diminta penjelasan, walaupun dia disuruh menembak, kan dia udah menolak. Di surat dakwaan disebut itu yang cocok. Oh, itu masalah perbedaan. Dakwaan jaksa tidak bisa itu kan banyak asumsi. Asumsi tidak didukung oleh bukti dan fakta. Apa kegiatan, apa aktivitas si Ricky untuk melakukan membantu atau melakukan hal yang sama untuk melakukan sampai hilangnya nyawa saudara Joshua, kan tidak ada. Malah dia bengong dan kejadian itu sampai dia. Dan 2 ahli yang kita minta juga pendapat ahli pidana, termasuk ahli psikologi forensik, dan itu suatu hal yang mendukung. Itu memang ahli yang mendukung karena tidak terjangkau dengan pidana gitu. Jadi, Pak, ini kan juga mau ada sidang di lokasi ya Pak ya, ke Duren 3 dan juga Saguling. Seberapa signifikan nanti untuk tinjauan hari ini dilakukan untuk klien Anda? Menurut saya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Saya menganggap karena sudah hakim pengen juga melihat, karena atas permintaan pengacara Pak Sambo kalau salah ya, tetapi tidak menghadirkan para terdakwa yang lain karena tidak ada perdebatan lagi. Hakim mungkin hanya pengen mengamat aja untuk memperkuat keyakinan. Kalau saya saat ini tidak memerlukan itu. Tetapi bagaimanapun karena kita sudah diminta juga, kita akan datang. Tidak terlalu berpengaruh? Kalau saya menurut tidak ada pengaruhnya. Bang, ini sidang di skor dan setelah dari sana kembali lagi di sini. Kalau saya lihat tadi saya nggak menyebut ini, saya tanya Pak Hakim, kita di sana bubar, nggak disuruh ke sini lagi. Hah? Selesai di sana. Oh, jadi nggak balik sini. Oke. Senin lagi, Senin. Oh, Senin aja. Oke. Jadi berarti karena tidak ini sampai di sana mungkin bubar. Sampai di sana bubar, setelah itu pulang baru Senin lagi. Terima kasih Pak.